guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Haha, sungguh lelucon. Kamu, karakter yang tidak berada di alam rahasia umur panjang, ingin aku, raksasa abadi, menyerah padamu. Apakah kamu bercanda? Nenek moyang Wuxiang tertawa. Dan, kamu pikir aku bodoh? Artefak Tao yang tiada taraf. Bisakah kamu mendorongnya? Artefak Tao yang tiada taraf membutuhkan setidaknya puluhan raksasa abadi, atau bahkan ratusan raksasa abadi, untuk menanamkan kekuatan matahari murni bersama untuk bisa memaksanya bergerak sedikit. Sejujurnya, jika Anda ingin membunuh saya, itu masih sedikit lebih panas. Cepat atau lambat saya bisa mematahkan belenggu dan keluar. Paling-paling itu adalah pemborosan vitalitas, senjata ajaib. Saya bisa meledakkan salah satu alat dao saya. Orang-orang bodoh, benar-benar tidak ada cara, hanya menyia-nyiakan kekuatanku. Fang Han menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Di tengah energi iblis yang mengepul, muncul sebuah pagoda dengan ribuan sinar matahari dan 1000 aura. Itu mendarat perlahan, hanya setengah jalan, tekanan agung menekan leluhur Wuxiang hingga terengah-engah. Nenek moyang Wuxiang seperti kodok, merangkak dalam energi jahat. Dia nyaris tidak dapat mengangkat kepalanya dan melihat bagian atas pagoda babu tutu. 4 bayangan besar terus mendesak hukum. Rahasianya, perasaan yang diberikan setiap bayangan padanya tidak ada di bawahnya. 4 raksasa abadi, 4 penguasa alam rahasia umur panjang. Siapa kamu? Kamu benar-benar dapat mendorong penguasa alam rahasia umur panjang untuk melakukan sesuatu. Kamu berasal dari latar belakang yang sama dengan Chunan. Tidak, kata leluhur Wuxiang berjuang, tetapi tidak berhasil. Naga Taois, Taoismu, Lulanpo, Raja Jidu, tidak satupun dari mereka berada di bawahnya. Sekarang bekerja sama, dengan bantuan 8 patung Buddha, leluhur Wuxiang dapat langsung ditahan hingga tidak bergerak. Dengan kekuatan takdir, tanam benih budak abadi di pikiranmu. Leluhur Wuxiang, kehidupan masa lalumu, adalah budakku, dan kamu akan hidup selamanya dan menjadi budakku di masa depan. Ini adalah takdirmu. Kamu tidak akan pernah lepas dari takdir. Kata Fang Han bernyanyi dengan keras. Rune yang menentukan dimobilisasi olehnya dan menembus ke dalam hati leluhur Wuxiang. Setelah itu, Fang Han menggunakan Great Purdu Zen Light bersama dengan teknik Little Fate untuk langsung menembus lautan pengetahuan leluhur Wuxiang. Leluhur Wuxiang seperti pasien yang mengalami kegilaan, kejang dan mulut berbusa. 4 orang, kamu juga menyinari cahaya Purdu Zen Agung. Mari kita selamatkan orang yang keras kepala ini bersama-sama. Kata Fang Han meraih dengan kedua tangan, 8 Buddha berputar, dan keempat raksasa itu juga mengumpulkan keterampilan kultivasi mereka. Ketika cahaya Duchan bersinar, wajah leluhur Wuxiang berubah lagi, dan akhirnya tidak tahan, seluruh tubuhnya bergetar hebat, meraung, lalu digantung pelan. Setelah beberapa saat, matanya berbinar, menghadap Fang Han, berlutut, "Tuan, aku adalah budak abadimu, bersedia memberikan segalanya dan tidak pernah mengkhianati." Hahaha, Fang Han tertawa. Kombinasi fatalisme kecil dan cahaya Dapudu Zen benar-benar tak terkalahkan di dunia. Saya benar-benar bisa melewati raksasa abadi sendirian. Jika Anda mengatakan, menyeberangi Mu Tao. Dialah yang bersedia menyelamatkan hidupnya dan bersedia untuk menundukkan Tao Hualong, Jidu Dharma Raja, dan Lulanpo, dengan bantuan senior Sister Kingsu. Kemudian, itu adalah kekuatan saya sendiri untuk menundukkan nenek moyang Wuxiang. Sejak saat itu, bukan mimpi bagi saya untuk menundukkan 8 raksasa abadi. Sampai saat ini, Fang Han sekarang benar-benar mampu menundukkan tahap pertama dari alam rahasia umur panjang, apalagi, setiap kali dia melewati satu, kekuatannya akan berlipat ganda. Sejak saat itu, selama dia bertemu dengan raksasa zaman, dia akan segera berubah, dan seberapa jauh kekuatannya tumbuh.
Hua Tiandu, Su Xiuyi tidak akan menjadi lawannya tidak peduli seberapa hebatnya. Benda ini terlalu misterius. Benar-benar dapat mengendalikan jiwa raksasa abadi. Ini adalah seni transmigrasi Buddhisme. Tidak, seni transmigrasi Buddhisme, menurut rumor, hanya dapat melampaui alam yang jauh lebih rendah dari diri sendiri. Buddhisme biksu dan dewa yang melintasi transformasi juga seperti ini. Tidak mungkin untuk melewati transformasi orang yang lebih tinggi dari level mereka. Apakah itu boneka legendaris yang lebih mendominasi? Tapi jalan ini, sejak zaman kuno, telah hilang. Dikabarkan bahwa Pan Wuxianzun akan dapat menggunakan teknik Dao ini untuk menyempurnakan protos menjadi boneka. Kata Feng Yaoguang melihat pemandangan ini dan sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Meskipun dia sangat berpengetahuan dan memiliki roh cermin kaisar di tubuhnya, roh kaisar belum terbangun. Tidak banyak yang diketahuinya. Kakak senior Yaoguang, bagaimana? Aku mengubah leluhur Wuxiang ini menjadi seorang budak. Apakah kamu puas? Kata Fang Han. Tubuh Wuxiang berputar-putar sebentar, dan dia akan terbang ke 8 patung Buddha. Tunggu, keluarkan semua senjata ajaib dan tas harta karun ajaib di tubuhmu, dan juga, kamu keluarkan formula teknik keruntuhan yang hebat. Aku ingin Taoisme ini. Kamu adalah seorang budak, tidak ada hubungannya dengan kebaikan seperti itu. Ucap Fang Han tiba-tiba menghentikan leluhur Wuxiang. Ya, Tuan, tentu saja, budak tua itu tidak membutuhkan senjata ajaib yang bagus, semua harus disumbangkan untuk tuannya. Kata nenek moyang Wuxiang tinggal dan meletakkan kipas lipat di tangannya dan jaring, semuanya didedikasikan untuk Fang Han, kecuali selain itu, ada sejumlah buku giok dan tas ajaib. Dan saya dapat berkultivasi hingga keadaan sekarang berkat kekuatan gaib besar dan kecil yang tercatat dalam Wuxiang Sushu ini. Selain itu, Wuxiang Zhensu ini adalah sepotong giok hangat kuno, dicampur dengan batu Tianxiang Qingxin, dan giok dingin kuno. Selama Anda meletakkannya di dada saat berlatih, Anda dapat menjernihkan pikiran dan memusatkan pikiran dan mencapai keadaan di mana hal-hal dilupakan. Di dalam kantong harta karun ajaib, ada 8 juta pil yang murni yang saya miliki. Selain itu, Wuxiangmen saya memiliki properti yang sangat besar, beberapa murid dan cucu, dan di rumah harta karun Wuxiangmen, juga terdapat beberapa alat Taoisme. Sejumlah besar bahan surgawi dan harta bumi, tolong pergilah ke Wuxiangmen saya. Saya memberikan semua hal itu kepada Tuan terlebih dahulu. Teknik Great Collapse, saya juga mengukir kebenaran Wuxiang. Tolong perhatikan Tuan, Taoisme ini, suatu saat ketika saya berada di kedalaman benua kekacauan dengan nenek moyang Tiangang, nenek moyang langit yang terbang, dan yang lainnya. Saya melawan dewa iblis darinya. Ini mencatat banyak metode. Namun, buku rahasia surga berada dalam kekacauan. Faksi pertama di daratan, di tangan leluhur Yuan. Dia juga mengandalkan catatan rahasia iblis surgawi untuk menjadi abadi. Kata nenek moyang Wuxiang setengah berlutut di udara, benar-benar menyamar sebagai budak, seolah-olah dia telah dilatih untuk waktu yang lama, dan menganggap dirinya sebagai budak sangat terkesan di jiwanya. Jika tidak, bahkan jika Anda benar-benar seorang budak, Anda tidak dapat melakukannya dengan hormat, tanpa sedikit pun kepura-puraan. Ini adalah aspek sombong dari efek teknik fatalisme Fang Han. Di hati leluhur Wuxiang, dia sudah percaya bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi budak Fang Han. Itu tidak dapat diubah bagaimanapun caranya. Hah, itu tidak buruk. Sialan, buku Tein ini sebenarnya menggunakan begitu banyak jiwa perawan, bidik saja pada titik ini, kamu akan mati. Di masa depan, kamu akan menebusnya. Dosa-dosa dari kamu, kata Fang Han mengambil senjata ajaib ini dan membolak-balik buku kebenaran. Seperti yang diharapkan, buku kebenaran ini mengeluarkan nafas yang lembut dan dingin, dan aroma yang samar. Membuat diri sendiri waras, terkonsentrasi tidak seperti sebelumnya. Kemudian,
Di dalam kitab suci memang banyak terdapat kekuatan gaib, besar maupun kecil, terutama salah satunya kekuatan gaib yang tidak berwujud dan bertubuh tak berbentuk. Ia menggunakan mana sendiri untuk mengumpulkan magnet langit dan bumi dan memadukannya ke dalam Ki Jindan, dan memindahkannya sesuka hati. Ini menciptakan medan magnet yang terdistorsi, sehingga lawan tidak dapat mengetahui gerakannya sendiri, yang sangat misterius. Tentu saja, leluhur Wuxiang juga meninggalkan metode penghancurannya sendiri. Adapun tas harta karun ajaib leluhur Wuxiang, semuanya adalah pil yang murni, yang berjumlah 8 juta keping penuh. Fang Han sangat gembira, pure yang pil adalah hal yang baik, dan dia akan menyukainya tidak peduli berapa banyak. Kakak senior Yao Guang, buku Taiyin ini, 2 senjata ajaib Taiyin Luowang, keduanya adalah artefak Tao yang lebih rendah, dan mereka sangat kuat. Ambillah satu, kata Fang Han. Feng Yao Guang tercengang, lalu menggelengkan kepalanya. Kamu telah membantuku menaklukkan leluhur Wuxiang. Aku juga ingin berterima kasih. Aku tidak ingin 2 senjata ajaib ini. Sister akan mengurus Wuxiangmen, kata Fang Han melemparkan 2 senjata ajaib ke 8 kuil Buddha. Mu Taois, kamu mengajari Wuxiang resep rahasia pelayan Tianlong ini, dan menyatukan keduanya. Senjata ajaib diurai, dan kemudian dimasukkan ke dalam 8 patung Buddha. Atau perbaiki monumen Fengshen. Ya, jawab Mu Tao mengangguk. Tiba-tiba, di antara 8 patung Buddha, ada raksasa abadi. Sekarang ada total 5 raksasa abadi, Mu Taois, Tao Naga, Raja Jidu, Lu Lanpo, dan leluhur Wuxiang. Ada 5 juta dewa dan 3.000 raja dewa, semuanya penuh energi. Tao Ren, apakah bahan obat dari pil kebangkitan 9 putaran sudah siap? Kata Fang Han mengirimkan pemikiran ilahi lainnya setelah membuat pengaturan. Semuanya sudah siap, itu dilebur menjadi 1 dari 8 tungku. Setelah binatang suci pemakan jiwa diubah dan buku rahasia di atasnya diperoleh, itu dapat disempurnakan dan disempurnakan menjadi 9 peringkat kebangkitan. Oke, tunggu aku menyelesaikan Feng Yao Guang. Mari kita coba yang terbaik untuk mengubah binatang suci pemakan jiwa. Fang Han diam-diam berkata di dalam hatinya. Saudari King Su, aku akan menyelamatkanmu. Tunggu aku.